Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Nur Anjani dari kelas 12 IPA 2. Pada kali ini kita akan mempelajari materi pada bab ekosistem. Di bab ini kita akan mempelajari pengertian dan komponen penyusun ekosistem. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Nah, istilah ekosistem pertama kali digunakan oleh Tansley, seorang ahli botani Inggris pada tahun 1935. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, dalam ekosistem ini terdapat dua komponen dan satu pengurai. Yang pertama ada komponen abiotik, kedua komponen biotik, dan ketiga pengurai. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, atau temperatur. Kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu ada hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Yang ketiga itu pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai ini disebut dekomposer. Contoh ekosistem ada dua. Ekosistem alami yaitu contohnya hutan hujan, hutan gugur, dan sungai. Yang kedua ada ekosistem buatan. Contohnya Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, Taman Safari Waduk. Di sini ada contoh ekosistem pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, sebagai produsen ada rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang sebagai konsumen primer. Kemudian, belalang dimakan katak. Katak itu sebagai konsumen sekunder. Yang ketiga, katak dimakan ular. Ular sebagai konsumen tersier. Kemudian, ular dimakan elang. Elang ini sebagai konsumen final. Dan elang mati menjadi bakteri atau dekomposer lalu mengurai. Seperti itu ya. Kemudian simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contoh simbiosis mutualisme yaitu ada bunga dengan kupu-kupu. Jadi bunga dibutuhkan sari madunya untuk diambil oleh kupu-kupu, dan bunga memerlukan kupu-kupu untuk hidupnya. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan makhluk hidup pertama mendapat keuntungan dan makhluk hidup kedua tidak dirugikan, tetapi juga tidak diuntungkan. Contoh dari simbiosis komensalisme ini ada ikan hiu dengan ikan remora. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang menguntungkan bagi salah satunya dan merugikan bagi yang lain. Simbiosis parasitisme terjadi ketika satu spesies parasit hidup bersama atau dalam spesies inang dengan mengorbankan spesies inang tersebut.
Contoh dari simbiosis parasitisme ini ada nyamuk dan bunga Rafflesia arnoldi. Seperti yang kita tahu, bunga Rafflesia arnoldi ini baunya sangat menyengat sehingga merugikan bagi yang lainnya. Dan nyamuk itu merugikan bagi manusia karena darah yang diambil oleh nyamuk nantinya akan jadi bakteri untuk menggigit kulit manusia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.